Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Nutritional Risk Screening 2002 atau biasa disebut dengan NRS 2002. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya screening risiko malnutrisi pada pasien, terutama di lingkungan rumah sakit. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Asmira, Wahyuni, Wiwin, Nur Asyarawani, Sri Handayani, dengan Nur Andita. Definisi NRS 2002. Nutritional Risk Screening 2002 atau NRS 2002 merupakan alat screening yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko malnutrisi di rumah sakit. Screening ini mencakup penilaian terhadap status gizi pasien dan dampak penyakit akut atau kronis terhadap kebutuhan gizi. Selanjutnya, tujuan screening NRS 2002. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami malnutrisi. Dan yang kedua, mengoptimalkan perawatan gizi pasien melalui intervensi yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan hasil klinis pasien termasuk mempercepat penyembuhan, mengurangi komplikasi, dan menurunkan angka kematian. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan klinis terkait kebutuhan dukungan gizi, terutama pada pasien dengan kondisi penyakit berat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi durasi rawat inap dan biaya perawatan dengan mencegah efek buruk dari malnutrisi. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian, di mana terdapat 5 kriteria penilaian dari Nutritional Risk Screening 2022. Yang pertama yaitu keseimbangan gizi atau nutritional intake, mengonsumsi makanan bergizi dalam 1 minggu terakhir, di mana dapat kita ketahui bahwa jika poinnya 0 dapat dikategorikan normal, 1 poin dikategorikan kurang dari normal, dan 2 poin dapat dikategorikan sangat kurang. Yang kedua yaitu kriteria berdasarkan berat badan atau weight. Dapat dilihat dari perubahan berat badan dalam 3 bulan terakhir, di mana jika poinnya 0 menunjukkan tidak ada perubahan, 1 poin menunjukkan penurunan berat badan 1-5%, 2 poin menunjukkan penurunan berat badan 5-10%, dan 3 poin menunjukkan penurunan berat badan di atas 10%. Yang ketiga yaitu kondisi klinis atau disease severity, atau dilihat dari kondisi klinis pasien, di mana jika poinnya 0 maka dapat dikatakan tidak ada penyakit, 1 poin penyakit ringan, 2 poin penyakit sedang, dan 3 poin yang artinya penyakit berat. Selanjutnya yang keempat, penilaian kriteria berdasarkan usia atau age pasien, yang dapat kita lihat jika nilainya 0 artinya di bawah 65 tahun, 1 poin yang artinya 65-70 tahun, 2 poin yang artinya 70-75 tahun, dan 3 poin yang artinya di atas 75 tahun. Dan yang terakhir yaitu kriteria penilaian berdasarkan skor hasil penilaian, di mana dapat kita ketahui jika skornya 0 dapat berisiko gizi rendah, skor 1-2 risiko gizi sedang, skor 3-4 risiko gizi tinggi, dan skor 5-6 risiko gizi sangat tinggi. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan NRS yang dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada penilaian status gizi. Penilaian status gizi ini mencakup 3, yaitu ada penurunan BB, penurunan asupan makan, dan IMT. Nah, penurunan BB menilai apakah pasien mengalami penurunan berat badan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, penurunan asupan makan menilai apakah pasien mengalami penurunan asupan makanan. Dan yang terakhir itu IMT, menilai indeks massa tubuh pasien untuk melihat apakah ada kekurangan berat badan. Yang kedua itu penilaian kondisi klinis, di mana kita menilai tingkat stres metabolik. Menilai tingkat stres metabolik yang dialami pasien akibat penyakit yang diderita. Penyakit tertentu dapat meningkatkan kebutuhan nutrisi tubuh sehingga dapat menyebabkan malnutrisi jika tidak terpenuhi. Selanjutnya itu ada faktor usia. Usia di atas 70 tahun, di mana
pasien berusia 70 tahun ke atas akan mendapatkan tambahan poin karena risiko malnutrisi pada kelompok usia ini cenderung lebih tinggi. Dan yang keempat itu perhitungan skor total. Skor total akan dihitung berdasarkan skor yang diperoleh dari setiap kategori di atas. Nah, skor total ini kemudian akan digunakan untuk menentukan risiko malnutrisi pasien, di mana semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula risiko malnutrisi. Yang pertama itu ada tabel penilaian status gizi, di mana tabel ini menilai 3 aspek utama status gizi seseorang, yaitu yang pertama, penurunan berat badan. Kita menilai seberapa besar persentase penurunan berat badan yang dialami pasien dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Semakin besar penurunannya, maka semakin tinggi skor yang diberikan, yang mengindikasikan risiko malnutrisi yang lebih tinggi. Yang kedua, penurunan asupan makanan. Menilai seberapa besar penurunan asupan makanan yang dialami pasien. Jika pasien tidak makan sama sekali selama lebih dari seminggu, maka risiko malnutrisi dianggap sangat tinggi. Yang ketiga itu indeks massa tubuh atau IMT, di mana IMT adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang proporsional dengan tinggi badannya. Nilai IMT yang rendah mengindikasikan risiko kekurangan berat badan atau malnutrisi. Nah, cara menilainya itu, setiap kriteria dalam tabel ini memiliki beberapa pilihan jawaban dengan skor yang berbeda. Skor akan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Nah, skor total ini kemudian akan dibandingkan dengan kriteria tertentu untuk menentukan tingkat risiko malnutrisi. Yang kedua itu ada tabel penilaian kondisi klinis yang bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh kondisi penyakit terhadap kebutuhan nutrisi seseorang. Nah, cara penilaiannya itu, kondisi penyakitnya itu, dalam tabel ini kita mengklasifikasikan kondisi penyakit menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tidak ada penyakit hingga penyakit berat. Nah, skornya ini setiap tingkat kondisi penyakit diberikan skor tertentu, mulai dari 0 hingga 3. Nah, skor 3 menunjukkan kondisi penyakit yang paling berat dan berdampak paling besar pada kebutuhan nutrisi. Di samping tabel itu ada contoh penyakit ringan, penyakit sedang, dan penyakit berat. Penyakit ringan itu contohnya seperti penyakit kronis dengan dampak ringan pada metabolisme. Penyakit sedang itu contohnya pneumonia, kanker, atau operasi mayor. Penyakit berat itu seperti trauma kepala, shock septik, dan transplantasi organ. Nah, makna skor yang dimaksud itu, skor 0 artinya tidak ada penyakit yang signifikan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Skor 1 artinya penyakit ringan yang memiliki dampak ringan pada metabolisme tubuh. Skor 2 artinya penyakit sedang yang dapat meningkatkan kebutuhan nutrisi tubuh. Dan skor 3 itu artinya penyakit berat yang secara signifikan meningkatkan kebutuhan nutrisi dan dapat mengganggu proses metabolisme tubuh. Jadi, penilaian kondisi klinis ini merupakan bagian penting dalam penilaian status gizi secara keseluruhan. Dengan mengetahui kondisi penyakit pasien, kita dapat memberikan intervensi gizi yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, selanjutnya itu perhitungan skor total, di mana setelah kita mendapatkan skor dari penilaian status gizi dan kondisi klinis, kedua skor ini akan digabungkan untuk menghasilkan skor total. Nah, cara menghitung skor total itu menjumlahkan skor. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor status gizi dan skor keparahan penyakit. Nah, penambahan poin usia. Jika pasien berusia 70 tahun ke atas, maka akan ditambahkan 1 poin pada skor total, karena lansia umumnya memiliki risiko malnutrisi yang lebih tinggi. Nah, interpretasi skor total. Skor kurang dari 3 itu risiko malnutrisi rendah, yang artinya pasien tidak perlu intervensi gizi khusus. Skor lebih dari 3 itu risiko malnutrisi tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasien membutuhkan intervensi gizi segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.
Tujuan perhitungan skor total itu untuk menentukan tingkat risiko. Skor total memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang risiko malnutrisi pada pasien dan menentukan tindakan lanjutan. Berdasarkan skor total, tenaga kesehatan dapat menentukan tindakan intervensi gizi yang tepat seperti pemberian makanan tambahan atau rujukan ke ahli gizi. Perhitungan skor total merupakan langkah penting dalam penilaian status gizi. Skor total ini berfungsi sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam pemberian asuhan gizi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Adapun contoh kasus pasien yang memiliki risiko malnutrisi tinggi berdasarkan penilaian skor risiko gizi. Contoh data pasien yaitu pasien dengan penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan mendapatkan skor 2 karena menunjukkan adanya kehilangan berat badan yang signifikan. Selanjutnya pneumonia memberikan skor 2 menunjukkan bahwa pasien memiliki penyakit berat. Usia pasien 75 tahun mendapat tambahan skor 1 karena usia lanjut meningkatkan risiko malnutrisi. Nah, perhitungan skor total. Total skor dihitung dengan menjumlahkan skor status gizi, keparahan penyakit, dan usia. Skor total sama dengan 2 status gizi tambah 2 keparahan penyakit tambah 1 usia sama dengan 5. Selanjutnya interpretasi. Dengan skor 5, pasien dinyatakan berisiko malnutrisi tinggi dan membutuhkan intervensi gizi segera. Nah, terdapat 4 komponen utama yang dipertimbangkan dalam NRS 2002. Yang pertama ada indeks massa tubuh atau IMT. Nah, IMT ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang sesuai dengan tinggi badannya. Ini dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. IMT digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang berada dalam kategori kekurangan berat badan normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. Dalam NRS 2002, nilai IMT rendah bisa menandakan risiko malnutrisi. Yang kedua ada perubahan berat badan. Perubahan berat badan, baik penurunan maupun peningkatan yang signifikan, dapat menjadi indikator risiko malnutrisi. Dalam NRS 2002 memperhatikan penurunan berat badan yang tidak disengaja dalam beberapa bulan terakhir sebagai sinyal potensi risiko gizi. Yang ketiga ada asupan makanan. Nah, evaluasi asupan makanan adalah penting untuk menilai apakah pasien mendapatkan gizi yang cukup dari makanan yang dikonsumsi. Nah, penurunan asupan makanan atau kesulitan makan dapat menunjukkan risiko malnutrisi. Nah, NRS 2002 menilai apakah ada penurunan yang signifikan dalam jumlah makanan yang dikonsumsi atau adanya perubahan pola makan. Yang keempat ada kondisi klinis. Nah, kondisi medis pada pasien mempengaruhi risiko malnutrisi. Penyakit akut atau kronis, operasi, infeksi, atau kondisi medis lainnya yang meningkatkan kebutuhan energi atau mengganggu penyerapan gizi dapat meningkatkan risiko malnutrisi. Nah, dalam NRS 2002 sangat mempertimbangkan kondisi klinis ini untuk menentukan tingkat risiko gizi. Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, NRS 2002 membantu dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko malnutrisi dan memerlukan intervensi gizi. Keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya yaitu yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Nah, alat ini dirancang dengan format yang mudah dipahami dan digunakan oleh tenaga kesehatan sehingga tidak memerlukan pelatihan khusus yang panjang. Yang kedua, efektif dalam deteksi dini. Nah, NRS 2002 mampu mendeteksi risiko malnutrisi pada tahap awal sehingga memungkinkan intervensi nutrisi yang lebih cepat dan efektif. Nah, validasi tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa NRS 2002 memiliki validitas yang tinggi dan mengidentifikasi pasien berisiko malnutrisi. Yang keempat, fleksibilitas. Nah, ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pasien, baik di rumah sakit maupun di komunitas. Nah, adapun keterbatasan NRS 2002 yang pertama yaitu tidak mencakup semua aspek malnutrisi. Nah, NRS 2002 lebih fokus pada aspek
kuantitatif, malnutrisi seperti penurunan berat badan dan asupan makanan, namun kurang memperhatikan aspek kualitatif seperti defisiensi mikronutrien. Nah, yang kedua, tidak membedakan tingkat keparahan. Nah, NRS 2002 hanya memberikan skor risiko secara umum tanpa membedakan tingkat keparahan malnutrisi seperti ringan, sedang, atau berat. Yang ketiga, membutuhkan data objektif. Nah, NRS 2002 memerlukan data objektif seperti berat badan, tinggi badan, dan asupan makanan yang akurat. Jika data ini tidak lengkap atau tidak akurat, hasil screening bisa menjadi bias. Nah, yang keempat, tidak mengukur semua faktor risiko. Nah, ada beberapa faktor risiko malnutrisi yang tidak termasuk dalam NRS 2002 seperti status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan dukungan sosial. Nah, ini adalah contoh formulir NRS 2002. Nah, formulir NRS 2002 ini dirancang untuk memudahkan penilaian risiko malnutrisi pada pasien. Nah, terdapat data identifikasi pasien. Bagian ini mencakup informasi dasar pasien seperti nama, nomor rekam medis, usia, jenis kelamin, dan tanggal penilaian. Nah, pada formulir ini ada yang namanya screening awal. Nah, screening awal ini untuk mengetahui apakah pasien memiliki penyakit serius. Nah, formulir akan menanyakan apakah pasien memiliki kondisi medis yang dapat memicu risiko malnutrisi, seperti infeksi berat, penyakit kronis, atau setelah operasi besar. Kemudian, pada formulir ini juga mencakup pertanyaan seperti apakah ada penurunan berat badan yang signifikan. Nah, dalam hal ini diperiksa apakah ada penurunan berat badan yang tidak disengaja dalam beberapa bulan terakhir yang bisa menjadi indikator awal malnutrisi. Formulir ini membantu dalam memastikan bahwa setiap pasien yang berisiko malnutrisi dapat diidentifikasi dengan cepat dan mendapatkan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Terima kasih telah menyimak penjelasan terkait Nutritional Risk Screening atau NRS 2002. Semoga informasi ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita semua dalam mengidentifikasi risiko malnutrisi, terutama pada pasien di lingkungan klinis. Jangan lupa untuk terus memperbarui pengetahuan dan menerapkan screening gizi secara tepat untuk mendukung perawatan yang optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya.